Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala di malam hari yang begitu sejuk. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita merajut kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan kita benar-benar memperhatikan, benar-benar merenungkan makna dari setiap gerakan salat, begitu pula dengan makna setiap bacaan di dalam salat kita. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Tentu ini bukan perkara yang remeh. Tapi semua itu perlu dengan adanya usaha. Semua perlu ada upaya yang dikeluarkan. Mengingat bahwasanya ini juga bukan perkara yang remeh. Maka itu akan mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi dalam memperbagus ibadah sholat kita. Sehingga kita bisa merasakan bukan hanya khusyuk, tapi juga ketenangan yang didapat di dalam sholat kita. Kelezatan yang kita dapatkan dalam ibadah sholat kita. Meskipun mungkin sekarang kita masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata yang namanya kelezatan, merasakan kelezatan dalam ibadah sholat, namun bukan berarti itu tidak mungkin diraih. Pelan, selangkah demi selangkah, kita menuju ke sana, menuju titik dari merasakan kelezatan ibadah sholat ini. Tentunya kita tidak lepas dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita, ya, supaya kita bisa merasakan itu. Merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat, merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya, para nabi dan rasul ketika mereka melaksanakan ibadah salat mereka. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah membahas perkara tentang ruku. Ya. Kemudian kita juga membahas bacaan yang dibaca di saat ruku. Versi pertama telah kita tuntaskan, yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, itu adalah versi yang pertama. Ada juga versi yang lain yang serupa dengan tambahan di akhirannya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian versi kedua yang kita tampilkan, ya, di pertemuan yang lalu adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Siapa yang sudah mengamalkannya? Wah, belum mengamalkannya. Panjang ya? Panjang ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma, panjang mungkin ya. Butuh waktu. Gak apa-apa. Ya. Dihafal dulu, ya, dibaca-baca dulu, diulang-ulang, kemudian lama-kelamaan akan hafal sendirinya. Ya. Jadi kadang itu orang menghafal dari sering mengulang bacaannya. Ya kayak kita baca surah Al-Fatihah. Diulang-ulang aja. Surah Al-Fatihah diulang-ulang terus di dalam sholat kita 5 waktu. Sama, ini juga diulang-ulang aja. Sebagai ya cara kita untuk mengingat terus bacaan ini. Ya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, hai Rabb kami, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah, ampunilah kami. Yang menarik dari ini, ya, karena kan dengan kita mengerti makna dari bacaan ruku ini yang setelah kita bahas di pertemuan yang lalu, ini akan membantu kita pada khusyuk batin. Jadi akan mendatangkan khusyuk karena kita terfokuskan batin kita untuk merenungkan makna dari kalimat tersebut, dari bacaan itu. Sehingga nggak mikir kemana-mana, tidak terbang melayang kemana-mana, tapi tetap di tempatnya memikirkan, merenungkan makna dari bacaan tersebut. Ya, ini tujuan kita. Jadi fisiknya khusyuk fisik kita dapat, khusyuk batin kita juga mengharapkan mendapatkan itu pula. Nah, ada yang menarik dari ini. Ternyata bacaan ini yang dibaca Nabi SAW, ingat ke pertemuan yang lalu, bahwasanya karena Nabi SAW yukthiru ayakulla fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi SAW sering membaca ini. Ini yang beliau sering baca. Versi kedua ini di dalam ruku' beliau dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang sering beliau baca. Kenapa? Ada hal menarik di balik itu. Ternyata membaca bacaan ini, Nabi SAW memilih bacaan ini dan sering dibaca dikarenakan sebagai bentuk implementasi dari surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, setelah banyak yang ya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk fasabbih, mensucikanlah Allah bihamdika, dengan memujinya, bertasbih dan memujinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lalu terakhir, mintalah ampunan kepada Allah. 3 ini terkandung dalam ayat tersebut. Bertasbih, lalu memujinya, ya, mensucikannya, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampunan. Surat ini perlu kita ketahui diturunkan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini diturunkan pada akhir hayat beliau. Ya. Makanya kan ketika ini ditafsirkan, ya, kalau tidak salah berarti benar, itu sahabat Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh Umar bin Khattab tentang tafsir surat ini. Apa yang beliau katakan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini menunjukkan Nabi SAW akan segera meninggalkan mereka, akan segera wafat. Maka di penghujung dakwah beliau, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bertasbih, kemudian memujinya, lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau lakukan. Ketiga poin ini ada pada bacaan tersebut. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu ya Allah. Allahumma ighfirli, ampunilah aku. 3 poin didapat semua dalam bacaan ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini cukup mengejutkan ketika mendengar ini. Ternyata ada hal di balik beliau membaca berkali-kali, sering kali membaca bacaan ini ketika ruku dan sujud. Ya, oleh karena itu kita diminta ketika setelah selesai melaksanakan amal saleh, ya, perbuatan baik, ditutup dengan istighfar. Sebagaimana Nabi SAW tadi. Ya, ketika dakwahnya sudah mulai selesai, sudah mulai tuntas, tugas beliau sudah selesai, maka ditutup dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah sebagai penutup hidup Nabi SAW.
Begitu juga dengan kita ketika kita mengamalkan amalan soleh, tutuplah dengan banyak-banyak istighfar. Oleh karena itu kita dianjurkan setelah sholat kita istighfar sebanyak 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya sekarang kita beralih ke gerakan yang berikutnya. Jadi setelah ruku' maka kita akan membahas tentang gerakan berikutnya yaitu i'tidal. Gerakan berdiri atau bangkit ya dari ruku'. I'tidal ya berdiri, kembali berdiri, posisi berdiri, gerakan setelah bangkit dari ruku' tegap berdiri. Ini dia. Ini poin yang harus kita tegaskan di sini. Jadi nggak bungkuk, nggak yang maksudnya bukan karena ketidakmampuan ya. Dia mampu berdiri tegap tapi ternyata sengaja untuk dicondongkan. Ini tidak boleh. Condongkan menuju mau ruku gitu. Nah, karena mau siap-siap sujud, mau balap-balapan sama imamnya. Baru sami Allah liman hamidah udah tegap baru mau saya mau juga. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tegap, tenang. Tarik nafas, keluarkan nafasnya, baca bacaan i'tidal, barulah setelah itu semua anggota tubuh sudah tenang sejenak, barulah kita pindah ke gerakan yang berikutnya. Kemudian i'tidal kembali ke posisi berdiri yang sah sebelum ruku'. Nah, ya. Kemudian i'tidal ini dimaknai kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia. Berdiri, kondisi berdiri kita. Kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia dan nanti ya akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Posisi inilah yang membuat kita ya, merenungkan sejenak bagaimana kondisi umat manusia di padang mahsyar nanti. Semuanya berdiri. Posisi berdiri. Menunggu menanti yaumul hisab. Hari di mana amal-amalan manusia itu ditimbang-timbang. Ya. Maka ketika kita berdiri dalam sholat hendaknya kita merenungkan itu. Gerakan apa maksud dari gerakan ini? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ya. Sehingga akan muncul apa? Ketundukan kita. Ya. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika i'tidal, ya mau gerakan i'tidal dan bangkit dari ruku', itu juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ya. Sebagaimana telah kita bahas bahwasanya ada beberapa tempat di mana dalam sholat yang kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Di mana saja? Pertama, di takbiratul ihram, bagus. Masya Allah. Yang kedua, salam. Salam enggak angkat tangan, Pak. Sebelumnya mau ruku ketika hendak ruku. Terus yang ketiga ini bangkit dari kuburan. Bangkit dari kuburan. Kita bahas sholat kok. Bangkit dari ruku. Terus yang keempat ada tuh yang keempat. Bangkit menuju rakaat ketiga. Ya. Ini dia. Kalau ada rakaat ketiga.
Kalau enggak jangan, Pak. Ya, sholat subuh misalkan. Ya, jangan ditambah tiga. Sholat kan baik, Pak. Oh, kita tambahkan 3 rakaat untuk sholat subuh. Ya nggak boleh lah. Sholat bagus. Tapi yang semua bagus itu belum tentu benar. Kan gitu. Kalau benar pasti bagus. Nah, berarti ada 4 tempat tadi. Nah, salah satunya ketika bangkit dari ruku itu diperbolehkan. Jadi ketika kita bilang bacaannya sami Allahu liman hamidah, maka kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, sejajar dengan bahu kita. Baik. Kemudian bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal ini terbagi menjadi 2, Bapak Ibu sekalian. Ya. Perhatikan, bacaan i'tidal ada 2. Maksudnya dibagi jadi 2. Ada yang dinamakan tasmi', lalu ada yang dinamakan tahmid. Tahmid. Apa? Yang pertama? Tasmi', yang kedua? Tahmid. Yang pertama ada yang ngegas ya. Jadi yang pertama tasmi', yang bacaan yang kedua tahmid. Apa sih maksudnya tasmi' itu? Dari kata ya sami'a, jadi mendengar. Kemudian tahmid yaitu alhamdulillah. Maka 2 bacaan ini akan kita paparkan sebentar lagi. Namun kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat bacaan i'tidal yang versi pertama yaitu bacaan tasmi'. Tasmi' berarti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dia. Jadi bacaan tasmi' ketika i'tidal itu adalah sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Ini dinamakan tasmi'. Ini bacaan yang pertama. Kan tadi terbagi dia di 2 ya. Yang pertama adalah tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ketika kita mendengarkan terjemahannya, Allah mendengar orang yang memujinya, bukan berarti sebelumnya Allah tidak mendengar ya. Oh, berarti bukannya Allah itu mendengar segala suara. Iya memang benar. Ya. Ini bukan maksudnya Allah sebelumnya nggak mendengar kemudian hanya mendengar orang-orang yang memujinya. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ini menunjukkan bahwasanya Allah mengijabah orang-orang yang memujinya. Jadi kata mendengar, kata sami'a, ya dalam bacaan sami Allahu liman hamidah, maksudnya adalah Allah mengijabah. Kata mendengar di situ maksudnya adalah Allah mengijabah, mengabulkan orang-orang yang memujinya. Ya, sehingga Allah mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang memujinya. Jika membaca sami Allahu liman hamidah, maka renungkanlah kalimat itu ketika kita membacanya. Allah mengijabah orang-orang yang memujinya. Ini besar. Lah kita pengen jadi bagian dari orang-orang yang memujinya, kan gitu seharusnya. Allah mengijabah orang-orang yang memujinya. Berarti kita sebagai hamba Allah ingin menjadi orang yang memujinya. Gitu. Maka barulah kita masuk pada bacaan yang kedua, yaitu bacaan tahmid. Yaitu mengatakan Rabbana walakal hamd.
Rabbana walakal hamdu. Kalau kita bunyikan gitu. Tapi kalau kita sukunkan, bukan buah sukun, tapi maksudnya dimatikan, tidak dibunyikan. Rabbana walakal hamd. Ya. Ini bacaan tahmid. Makanya saya tebalkan di sini ya, ini bacaan tahmid. Ya. Rabbana walakal hamd. Mana tahmidnya? Wahai Rabb kami, segala puji hanya milikmu. Nah, itu dia memuji Allah di situ. Segala puji hanya milikmu. Ya. Maka dinamakan dengan tahmid. Ya. Sehingga ketika tadi mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mengijabah orang-orang yang memujinya. Kita pengen jadi orang yang memuji Allah supaya diijabah doa-doa kita, supaya amal sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung setelah mengatakan demikian, kita menjadi orang-orang yang memuji dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Kita memuji Allah langsung. Ya. Langsung setelah kalimat tasmi kita memuji Allah. Luar biasa. Inilah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita nggak sampai kepikir ke sana gitu. Tapi itulah rahasianya yang luar biasa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memujinya dan berharap ya, semoga Allah mengijabah doa kita. Mengijabah ya apa yang menjadi keinginan kita dan menerima ibadah sholat kita. Kalau sudah seperti itu tuh nikmat yang besar. Kalau Allah menerima sholat kita 100%, Allah mengijabah langsung doa kita, Masya Allah. Masya Allah, itu dah luar biasa, nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, kita pengen jadi orang-orang yang seperti itu. Masuk ke dalam golongan orang-orang yang memujinya. Baik. Kemudian setelah itu, ya, ada bacaan tambahan. Ya, setelah membaca Rabbana walakal hamd, itu ada bacaan yang dianjurkan membacanya. Anjuran untuk membacanya setelah Rabbana walakal hamd. Jadi, yang pertama tasmi, sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Selesai. Namun ada bacaan tambahan menyempurnakan itu, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Ada yang baca ini? Hah? Enggak. Baru. Banyak tapi enggak ada yang itu tuh, enggak ada yang jawab. Baca ini enggak Bapak Ibu? Kan ternyata enggak banyak. Ternyata banyaknya sampai Rabbana walakal hamd. Jadi ada tambahannya. Ini dianjurkan untuk membacanya. Membaca ini ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kenapa kita dianjurkan baca ini? Ini versi pertama ya. Saya katakan ini versi pertama tadi. Membaca ini karena ada hadisnya. Mari kita dengarkan baik-baik. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, ketika itu rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min rak'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau, maksudnya bangkit dari ruku', lalu beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kemudian waqala wara'ahu. Kemudian ada seorang yang mengatakan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Lalu setelah salat falamman saraf,
Qala manil mutakallim. Setelah salat Nabi berpaling menghadap ke jamaah, ke para sahabat. Ini wallahu alam apakah sahabat tadi mengeraskan bacaannya atau memang ini wahyu ya Allah berikan ya. Ada yang mengatakan siapa tadi berbicara gitu maksudnya. Siapa tadi berbicara? Maksudnya ya siapa yang ngomong tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu ada seorang sahabat mengatakan qala ana, saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Tadi saya melihat ketika engkau baca itu, maka saya melihat, nah ini berarti ya, ini sesuatu yang gaib yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kepada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada 30 sekian malaikat berlomba-lomba mencatat bacaan itu. Siapa yang lebih dulu mencatatnya? 30 sekian malaikat berlomba-lomba. Ini menunjukkan betapa hebatnya bacaan ini. Sampai mereka para malaikat 30 sekian malaikat berlomba-lomba. Siapa dulu yang mencatatnya nih? Luar biasa. Ya. Hamdan katsiran. Coba kita simak baik-baik apa sih di balik ini? Bukan sekedar hamdan katsiran, pujian yang banyak. Tapi pujian yang tidak ada batasannya. Tidak ada batas jumlahnya. Ya. Jadi banyak itu jangan gara, oh mungkin 10 kali, 20 kali. Pujian yang banyak yang tidak ada batasnya. Tidak ada batas jumlahnya. Kemudian apa? Thayyiban. Ditambah dengan thayyiban. Pujian yang baik. Ya. Yang baik itu menunjukkan bahwasanya pujian kepada Allah itu tidak ada cacat sekali, tidak ada kekurangan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, Allah Maha baik. Mubarakan fi, dan penuh berkah. Maksudnya apa pujian itu penuh berkah? Maksudnya pujian itu terus-menerus tidak terputus. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi bukan hanya kita mengatakan, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak stop di situ. Tapi kita tambahkan hamdan katsiran, pujian yang banyak yang tidak ada batasannya. Thayyiban yang baik, tidak ada kecacatan dan kekurangannya. Kalau Engkau Maha baik ya Allah. Mubarakan fih, yang penuh dengan berkat, tidak terputus. Wah, luar biasa ini. Inilah yang perlu kita renungkan. Ya, makna dibalik dari kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kemudian bacaan tahmid. Bacaan tahmid itu ada aneka ragamnya. Ya, sebagaimana telah ditampilkan di layar sini. Semuanya ada riwayatnya. Jadi ini ya bukan dari asal-asal saja, tapi memang ada riwayatnya. Yang pertama kalau kita bisa lihat bacaan tahmidnya Rabbana walakal hamdu. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada Rabbana lakal hamdu. Bedanya apa, Babu? Enggak ada wawunya, enggak ada wawunya ya. Dihilangkan. Emang ada riwayatnya? Ada. Emang begitu, tidak ada wawunya. Sehingga mengatakan Rabbana lakal hamdu. Boleh, boleh. Yang berikutnya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Pakai Allahumma sekarang. Ya. Sehingga ketika sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh. Atau yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bedanya apa dengan yang atas? Tidak ada wawunya. Sama-sama pakai Allahumma ya Allah, tapi tidak ada wawunya.
Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh pakai? Ya boleh, silahkan. Yes. Ada 4, berarti nanti kalau sholat subuh pakai yang atas, ya kan? Sholat zuhur pakai yang berikutnya, sholat asar pakai yang berikut. Terus begitu, setiap hari begitu, hafal dengan sendirinya. Gak perlu Bapak Ibu hafal di depan kaca gitu. Gak perlu. Saya pakai ini. Atau 1 hari 2 hari pakai yang atas dulu, yang pertama. Hari kedua atau ketiga pakai yang kedua. Terus diulang-ulang. 5 kali sholat. Berapa kali kita bangkit dari ruku coba? Satu sholat apa namanya saya? Sholat zuhur 4 rakaat. Berapa kali kita bangkit dari ruku? Bingung. 4 kali. Banyak itu. Ya. Baru 1 kali sholat. Belum sholat subuh, belum sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya yang luar biasa. Insya Allah dalam waktu sepekan udah hafal itu yang pertama. Pekan kedua ganti lagi, ya kan? Wah, enak sekali. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Niatnya begitu, jangan sampai lupa niatnya. Ya. Niatnya jangan karena ada PR gitu kan. Nanti ditanya sama masnya nih, masa nggak terus, nggak pernah ngerjain PR terus. Ya, tapi niatnya adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Baik. Kemudian berkenaan dengan ini juga, kapan kita membaca tasmi dan tahmidnya, kan gitu. Baik. Kalau kita sholat sendiri, Bapak Ibu, ya. Kalau kita sholat sendiri, maka kita disyariatkan membaca tasmi dan tahmidnya. Ya. Kalau kita sholat sendiri. Bagaimana kalau kondisinya kita sholat berjamaah? Nah, bagaimana kalau kondisi kita sholat berjamaah? Maka kalau kita kondisi sholat berjamaah, yang membaca tasmi dan tahmid, sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd, 2 bacaan ini adalah imam. Untuk makmumnya hanya membaca tahmid, Rabbana lakal hamdu. Tidak membaca tasmi'. Tidak membaca tasmi'. Ya, tentu ini berbeda dari ini yang wallahu alam, ini yang saya ikuti. Pendapat yang saya ikuti demikian. Kalau Bapak Ibu ternyata ada yang mengamalkan, enggak, saya itu kalau jadi makmum saya juga baca tasmi'-nya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, lengkap sama kayak imam. Tidak masalah. Sah sholatnya. Ya, jangan dibawa-bawa kemana-mana ya. Sholatnya enggak sah. Sah sholatnya. Ya, boleh. Itu mazhab Syafi'i. Ya, tidak masalah. Yang saya sampaikan adalah yang saya ikuti, yaitu ketika menjadi makmum hanya mengucapkan tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, ketika makmum berdiri Rabbana walakal hamd gitu. Ya. Baik. Apa buktinya? Kalau saya mengikuti pendapat itu karena ada buktinya. Buktinya jelas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kata Nabi SAW, maka kalian katakanlah, ucapkanlah. Kalian ini siapa? Kira-kira yang dimaksud Nabi SAW? Jamaahnya, makmumnya, nggak mungkin imamnya juga ikut kan? Kan sudah termasuk di awal tadi. Tapi faqulu, katakanlah siapa yang diminta untuk mengatakan ini, yaitu para makmum. Allahumma rabbana lakal hamdu. Dalam hadis yang lain, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, yaitu para makmum, Rabbana lakal hamdu. Jadi ada riwayat yang berbeda juga seperti itu. Allah a'lam bishawab. Pas banget kita dengan azan maghrib.
Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita sholat setiap hari minimal 5 kali dalam sehari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti ada yang mau bertanya maka dipersilahkan setelah adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.